Ketemu lagi di Ngecapruk di Rumah Kayu. Hari ini di siang yang cerah ya? Ya baiklah, berawan, nggak panas-panas amat gitu. Tidak ada global warming, tidak. Kita ngobrol-ngobrol lagi nih soal keluarga ya. Soal keluarga. Dan tentunya juga di balik keluarga sebenarnya banyak yang pengen kita obrolin nih. Banyak, tapi satu-satu dulu, Kang Adi. Ntar pusing kita, selalu banyak. Tapi ada yang menarik nih Kang Yo. Iya. Kan kalau di keluarga itu kan kita ngelihat seseorang bisa menjadi seorang yang berprestasi sukses. Itu kan pasti punya daya dukung ya. Betul, ada lingkungan yang Ada baik. lingkungan. Terlepas dari kondisi keluarga itu yang selalu, ya boleh dibilang kita semua berharap bahwa keluarga itu harmonis. Iya lah. Harmonis, bahagia. Kita ngeliatnya juga enak gitu. Tapi kan realita kehidupan nggak begitu. Iya. Nggak mulus-mulus aja gitu ya. Itu kadang-kadang ada yang satu pincang dan sebagainya atau keterbatasan tertentu gitu kan. Tetapi saya selalu meyakini itu bahwa selalu ada orang-orang yang berprestasi karena keterbatasan. Keterbatasan itu yang kemudian yang jadi menarik adalah ya kalau saya sih ngeliatnya gini kan ya. Nah di realita kehidupan kita juga sama gitu kan. Banyak kok orang-orang yang punya keterbatasan kayak kemarin ya kita juga pengen jalan-jalan gitu kan. Banyak kok orang yang ya berangkat dari permasalahan keluarga lah gitu. Tapi dia punya motivasi dan daya dorong keluarganya juga cukup kuat ya. Nah ini juga yang pengen Kita obrolin gitu Kang Uyo gitu, ada pengikat juga gitu kan. Sebenarnya gimana sih Kang gitu. Keluarga yang kalau kata orang Medan paten lu kayak gimana sih? Membangun keluarga yang paten itu macam apa gitu kan? Karena nggak mudah itu, Kang. Iya 5 pasti tahun nggak ya kan. Ya. Makanya kalau Islam tadi kan ngomongin membentuk keluarga sakinah mawaddah kan kalau bahasa agama kan. Betul. Makanya kalau ucapan orang menikah semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi template gitu. Iya kan? Jadi template itu Sama di undangan-undangan. Samawa sakinah itu adalah ketentraman, kenyamanan, kedamaian. Itu kan sakinah. Berarti kan untuk mencapai nyaman, tentram, damai itu kan bukan sesuatu yang tidak bisa diusahakan, tapi kan bukan sesuatu yang given kan. Artinya di-create juga gitu. Iya, artinya kita harus berusaha mencapainya. Makanya kemudian harus ada modalnya. Modalnya rahmah. Rahmahnya itu modalnya itu berarti kan rahmah itu adalah rezeki yang berupa jatuh cinta, yang berupa anugerah gitu dari Allah, sehingga kita diberi pasangan kan anugerah sama Allah itu diberi pasangan kan, katanya urusan rezeki, urusan jodoh, urusan kematian rahasia. Jangan lihat saya Kang. Ya. Akan. Kita doakan. Ya, cepat lah. Kan terus kan itulah. Masih di situ. Berarti kan modalnya anugerah dari Allah. Setelah kasih modal kan waktu misalnya ijab kabul itu kan baru anugerah. Kita dikasih pasangan. Iya. Ini suami lo, ini istri lo. Itu baru Jadilah mulai pasangan. Iya. Itu tuh baru mulai. Baru sebuah anugerah. Modalnya apa? Modalnya cinta kasih. Warohmah. Jadi kalau dirawat dengan cinta akan dapat ketentraman. Karena kan namanya hidup berdua. Latar belakang pasangan kita pasti beda. Betul. Entah latar belakang keluarganya, latar belakang pendidikannya, latar belakang sukunya. Bisa jadi malah sekarang latar belakang bangsanya juga beda. Sekarang Iya. banyak perkawinan antar negara kan banyak. Makanya di dalam Al-Quran disebut jadi berpasanganlah agar saling mengenal. Saya menciptakan kamu beragam karena supaya berpasang-pasangan. Kan karena itu kan pasti beda, berbeda-beda. Nah, dengan berbeda-beda kita harus menjadi sebuah pasangan. Makanya ada
prasakata lah. Pasangan itu terdiri dari pas dan angan. Prasakata. Pas dan angan. Jadi supaya pas sesuai dengan angan-angan. Nah, pasnya itu berarti apa? Berarti sakinah. Berarti menuju sesuatu yang kinah. Nah, kita selalu mencari pasangan kita sempurna. Kamu sempurna untuk saya. Begitu juga seorang suami ingin mencari istri yang sempurna. Laki-laki istri juga ingin laki-laki sempurna. Padahal tidak ada. Manusia tidak diciptakan sempurna. Kita diciptakan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita mau pasangan kita itu sempurna, padahal kita lupa menyempurnakan diri. Kita ingin menjadi ratu, tapi lupa membantu. Nah, kita ingin disayangi, tapi lupa menyayangi. Kita ingin dijadikan raja, tapi ya tidak berbuat apa-apa. Gitu. Nggak ada modalnya ya? Nggak ada modalnya. Berarti sebenarnya, iya, sebenarnya yang harus mengepaskan itu adalah diri kita bagi pasangan. Kalau kita bisa memantaskan diri kita bagi pasangan, kita menjadi pasangan yang pas. Karena apa? Keistimewaan pasangan kita, kesempurnaan itu dicapai dari kesadaran untuk memperbaiki diri. Sehingga layaklah kita bagi pasangan kita itu layak. Bukan pasangan kita layak untuk kita, tapi kita layak nggak untuk pasangan kita. Artinya kayak ini bahasa tenarnya fit and proper test gitu. Iya betul. Jadi yang dilakukan itu adalah memperbaiki diri supaya kita pas. Karena apa? Apalagi para dokter sekarang gitu ya, ada dokter misalnya yang bahwa memang dari kodratnya laki-laki dan perempuan itu beda. Iya kan? Sistem otaknya itu beda. Dan itu berpengaruh tuh. Itu berpengaruh terhadap hubungan. Tiba-tiba kita tidak pernah bertemu gitu, tidur bareng coba. Satu rumah bareng, makan bareng, kan perlu penyesuaian berarti kan? Jangan sampai pas malam pertama bini kita bangun, kita pas mau masuk kamar dia teriak, wah ada orang. Nah, itu repot juga. Repot itu Kalaupun misalnya sudah lama, suami kentut juga jadi urusan itu. Iya kan, tiba-tiba lagi tidur bau kentut kan, jadi urusan tuh. Jadi masalah. Suami pulang kerja misalnya, istri masih tiduran, malas banget kan, istri juga tersinggung gitu loh. Padahal mungkin seharian sudah ngurus rumah, sudah ngurus keluarga, sudah capek kan. Kan itu pemahaman itu kan juga harus artinya disadari. Berangkatnya dari kesadaran ya, bahwa kita tuh ya makhluk yang nggak sempurna kan, sempurna. Artinya dengan ketidaksempurnaan tadi ya kita jadi saling memahami perbedaan antar pasangan itu kan. Iya betul. Kemudian kita menyempurnakan diri supaya kita pas sesuai dengan angan-angan pasangan kita gitu. Visi bos, itu visi. Iya bener. Iya kan? Iya, tapi pasti biasanya ada tuh ini kan apa? Trouble. Bukan, masih awal-awal pernikahan. Perlu adaptasi. Pastilah ada adaptasi Pasti masih ada ada fase-fase kan biasanya katanya kan, kata orang-orang kan. Ada tahun pertama sampai 5 tahun, 10 tahun. Nanti pasca itu katanya insya Allah langgeng, walaupun nggak ada teori. Enggak, menurut saya tidak ada. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Artinya nggak ada jaminan bahwa Makanya gini, kalau kata sastrawan, cinta pertama itu selalu indah. Tapi cinta yang sempurna adalah siapa yang bertahan dan meninggalkan kita paling terakhir dan tidak meninggalkan kita. Itu yang sempurna. Pasangan kita itu siapa yang datang ke kita terakhir sehingga kita menyapa inilah pasangan saya. Sampai komitmen sampai akhir ya. Sampai komitmen sampai akhir, sampai itu sampai Allah memanggil kita lah kira-kira lah. Bahwa memang udah selesai gitu, bukan oleh manusia tapi oleh memang yang maha kuasa yang memisahkan. Karena apa gini, kalau kita punya bapak kan itu otoritas yang di atas kok. Kita tidak bisa memilih bapak, tidak bisa memilih ibu. Pasangan kita bisa memilih nggak? Bisa. Iya, berarti di situ ada tanggung jawab kita dong. Ada peran kita lah ya. Punya wewenang untuk memilih pasangan kita. Tapi wewenang kan harus ada tanggung jawabnya dong. Semangat. Iya dong. Kita udah memilih dari sekian banyak. Kita udah memilih. Kalau kita tidak bertanggung jawab terhadap pilihan kita, ya kita yang salah dong. Iya kan? Dan coba, kan kita meminta misalnya ke orang tuanya untuk menjadi, saya misalnya laki-laki meminta istri kan, diizinin oleh orang tuanya, berarti tanggung jawabnya pindah dong.
yang meminta dinikahkan siapa? Kan kita. Bagi laki-laki. Istrinya juga menyetujui dong. Berarti kan sudah ada kesepakatan. Disitulah disebut anugerah. Di situ sebut rezeki. Iya kan? Tapi namanya jodoh itu tidak langgeng. Itu kata kerja perbodohan itu. Bukan kata benda. Bukan sesuatu yang pasti. Itu harus dirawat. Terus menerus. Makanya tingkat keharmonisan adalah memantaskan diri terus-terus untuk pasangan kita. Iya, apalagi kayak pengalaman saya nih Kang. Kan gue bernikah nih kan ya. Nikah pertama, 1 tahun pertama tuh enak Pak. Tahun pertama, terus kemudian punya anak kan. Kaget juga nih kan. Aduh gimana lagi nih? Maksudnya kayak dinamika berubah lagi lah. Situasi juga berubah lagi. Termasuk desain rumah segala macam yang kita nggak itu kan. Ada kaca-kaca segala macam. Ada hal-hal yang perlu kita ini. Berarti kan itu kan keluarga kan memang harus dinamis dan kita juga nggak bisa frame-nya sama seperti kayak dulu mulu nih kan, harus diupdate kan berarti. Betul. Kan? Jadi pernikahan itu ketika kita ijab qabul dalam Islam misalnya itu adalah niat untuk menyamakan sistem berpikir kita yang sama. Oh iya. Iya kan? Sistem berpikir dan sistem pikirnya kan harus sama. Mimpinya harus sama. Tujuannya apa? Iya kan? Misalnya Islam jelas tadi membina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tapi kan tidak bisa, itu kan kata yang sifatnya apa ya? Yang sifatnya masih cita-cita, masih abstrak. Kan harus diturunkan. Misalnya bagaimana mendidik anak, bagaimana ingin punya rumah, bagaimana ingin menyekolahkan anak, mau bagaimana ngajarin anak, mau berbasis agama, mau berbasis kemanusiaan, mau bisa apa. Ketika milih sekolah saja, kan itu pusing kita. Mau sekolah agama, mau sekolah umum, keluarga apa? Iya kan? Sekarang itu kan mau kita ketika misalnya mau beli rumah dulu, mau beli mobil dulu, mau ngapain dulu? Apa prioritasnya gitu ya? Apa prioritas? Jadi sebenarnya ketika kita menikah itu kan menyamakan sistem berpikir kita. Laki-laki yang berbeda dengan sistem berpikir perempuan. Nah, disitulah seninya, gitu ya? Yang berbeda. Disitulah seninya. Seninya di situ ya. Makanya kalau ada orang yang misalnya melewati perkawinan emas, perak, perkawinan, itu tuh sebenarnya sebuah prestasi yang tidak mudah. Karena merayakan proses kehidupan. Nah, proses kalau kehidupan. itu bagian dari prestasi itu ya. Bagian dari prestasi. Iya, menurut saya kalau ulang tahun bukan prestasi loh. Karena itu kan sesuatu hal yang terus berulang. Kan? Terus berulang. Tapi kalau ulang tahun perkawinan itu upaya loh. Upaya mempertahankan. Kalau ulang tahun kan kita diem aja gitu, tahu-tahu tahun depan. Udah ulang tahun lagi. Tapi kan kalau merawat perkawinan kan gimana ya? Iya, makanya ulang tahun perkawinan menjadi spesial menurut saya. Betul. Karena belum tentu terjadi loh. Iya. Belum tentu orang bisa merayakan perkawinan perak, perkawinan emas, apapun, apalagi kadang juga kita belum tentu juga ingat, oh iya ya ini anniversary wedding kesekian ya. Anniversary kesekian ya. Suaminya lupa ya kan. Ibunya marah-marah ya si istrinya kan. Betul, udah gak cinta lagi ya. Itu banyak gitu. Banyak kan. Maksudnya gini kan, kita kan bertahun-tahun ketemu sama orang yang itu-itu aja ya kan. Tidur sama orang yang itu-itu aja gitu ya kan. Kadang-kadang pastilah ya kita bosan gitu. Nah, kalau misalnya membangun itu gimana kan? Biar maksudnya tidak bosan, biar tidak. Iya, pertama menurut saya menyadari bahwa kita itu punya kelemahan. Menyadari bahwa tugas kita itu menyempurnakan bagi pasangan kita sehingga kita menjadi orang yang sempurna bagi pasangan kita. Bukan kalau pasangan kita ingin menyempurnakan diri bagi kita ingin menyempurnakan bagi pasangan. Sebenarnya kan upaya terus menerus kan, proses kata kerja yang terus menerus bekerja terus menerus. Mungkin kategori sempurnanya juga beda-beda kali ya. Kalau sekarang, alhamdulillah bini saya udah rada tenang gitu kan. Setelah tenang apalagi gitu kan ya. Memang bagi orang misalnya bagi orang yang menikah kemudian punya anak, kehidupan ekonomi baik, misalnya ya. Orang suaminya bekerja, penghasilannya baik, punya rumah, punya apa gitu. Mungkin tantangannya agak berbeda dengan misalnya orang yang menikah kemudian tidak punya anak gitu. Atau suaminya misalnya tidak sanggup memenuhi kebutuhannya. Atau istrinya tidak sanggup memenuhi kebutuhannya. Entah karena fisik, entah karena apapun.
Kan itu kan variasinya banyak sekali. Iya kan? Kan begitu kita memilih pasangan, kan inginnya kita sempurna pasti. Inginnya sempurna, cocok ini untuk saya. Tapi kan kadang-kadang kita salah mapping, ini sempurna nih kelihatannya gitu. Awalnya kan? Iya kan? Ketika prakteknya beda kan? Kok ada ini kan Iya, kita terkaget-kaget kan? Nggak penting nggak sih sebenarnya memahami di awal itu komitmen awal Ya mereka tuh penting. Pasti itu kan Menyamakan dalam rangka persepsi. menyamakan persepsi dan sistem berpikir. Tapi kan impian itu berubah-ubah. Misalnya tahun pertama kita ingin punya anak. Misalnya, kalau tidak tercapai bagaimana? Apakah Berjuang cerai? lagi, kan? Kan enggak juga. berjuang lagi Kan? Mau punya rumah 5 tahun ternyata rumahnya tidak ada. Mau punya penghasilan bagus, siapa tahu yang penopang keluarganya entah suami atau istri di PHK kan banyak Oh, ini tantangannya. selalu ada Iya kan? turbulensinya. Iya kan? Belum lagi ketika punya anak. Kita ingin anak soleh, ingin anak baik gitu loh. Ternyata ada kasus gitu kan? Kita juga harus menyepakati tuh bagaimana mendidik anak. Iya kan? Macam, Nah, Desain. yang juga repot pendidikan anak adalah kan kita kalau satu orang misalnya anak kita salah dan istri kita mengomel ke anak kita, menasehati atau jangan ikut-ikutan dulu. kita juga ikut campur juga ngomelin lagi. Biarin aja dulu gitu. Toh udah disampaikan pesannya. Jangan ikut-ikutan. Itu Pak. Bisa jadi anaknya menjadi orang tua saya tidak nyaman. Saya tidak nyaman di rumah. Karena orang tua saya menyalahkan saya terus-menerus. Kan bisa jadi begitu kan. Nah, kalau kita sadar kalau anak salah, ibu yang nasihati misalnya. Pembagian Iya kan? peran. Itu pembagian peran Berbagi juga peran. didiskusiin tuh Kang. Ya harusnya didiskusikan dong. Iya kan? Makanya jangan heran banyak orang-orang yang misalnya yang dua-duanya bekerja misalnya, kan anaknya belum tentu baik gitu, tumbuh kembang dengan sesuai dengan apa yang diinginkan. Mungkin secara materi Dapat termenuhi mungkin karena dua-duanya sumber punya penghasilan, tapi kan apakah tujuannya memang materi doang membesarkan anak? Kadang-kadang buat anak sih ya perhatian sangat penting justru gitu. Iya, pengalaman saya misalnya. Karena istri saya tidak bekerja gitu. Berhenti bekerja setelah punya anak gitu. Anak itu kalau pulang sekolah ngobrol dengan ibunya. Apapun diomongin. Tapi bayangkan kalau dia harus menunggu sampai sore. Kan itu juga persoalan. karena quality time-nya hilang. Tapi Iya. ini nggak sih kan gimana sih? Agak susah tuh biasanya kalau anak kita masih SD ya, mungkin lah anak masih cerita ya sama ibunya gitu ya, sama bapaknya gitu. Tapi kan ketika SMP itu gimana biar dia tetap nyaman gitu? Kan ada juga hubungan anak dengan orang tua tuh terbuka sampai aku punya pacar ini gitu kan. Ya sebenarnya kan waktu itu pernah kita ngobrol-ngobrol juga di Poskedo. Ada masanya ketika anak jadi sahabat kan. Ada masanya kita harus ngomong apapun dengan anak sehingga anak merasa bahwa kalau ada problem, ada masalah, larinya ke bapak, larinya ke ibu, bukan ke orang lain. Karena apa? Karena ibu bapak, sejelek-jeleknya ibu bapak itu punya kasih sayang. Dia tidak punya pretensi apapun memanfaatkan kepentingan anak. Nggak mungkin lah anaknya disuruh masuk jurang ya. Nggak mungkin kan? Mungkin. Kan orang tua ingin maju anaknya. Yang nggak ingin maju itu cuma Tukang mancing. kejebur Pak. Selangkah maju kejebur kan. Semua ingin maju. Makanya menurut saya kalau anaknya ingin baik misalnya, ya orang tuanya harus memperbaiki diri. Anaknya ingin berkembang, orang tuanya harus berkembang. Tapi balik lagi Kang, hubungan antara suami istri nih ya, transparansi itu penting nggak sih? Atau apa semuanya harus transparan tuh? Iya nggak harus. Kadang-kadang kan gitu kan. Iya nggak harus transparan. Misalnya masa lalu diceritain kan repot. Repot ya. Repot. Nanti Misalnya suaminya punya reunian masa nggak lalu. bisa. Masa lalu dia mungkin playboy ya Iya. itu dulunya. Kita tidak tahu loh latar belakang seseorang itu. Kita tahu kan hari ini kan ya. Misalnya apakah dia dulu masa lalunya begitu gelap kan nggak ngerti. Kan agama saya ya orang itu sekarang dulu mungkin punya masa lalu gelap dan sekarang yang baik juga belum tentu loh meninggalnya baik. Ya kan kita kan hanya proses untuk memperbaiki diri. Makanya aku bilang tidak semua harus diceritakan. Yang sifatnya bukan membahayakan, bisa membuat hubungan retak. Janganlah Janganlah gitulah.
pinter-pinter atau diri lah. atau begini kan, pokoknya istri saya mah tergantung saya gitu loh. Ada kan klaim-klaim kayak gitu. Ada, tapi kan keterbukaan di hal tertentu juga penting. Oh, Misalnya oke. keuangan. Kan istri harus tahu. Suami itu sebenarnya, kecuali istrinya ikhlas lah. Misalnya, ya sudah saya, kan ada yang suami dan istri, ya udah pokoknya penghasilan di satu pintu kan, semua pengeluaran diketahui masing-masing kan ada. Ada juga yang ngajari, misalnya saya, istri saya tidak peduli berapa penghasilan saya. Yang dia pedulikan adalah ini pengeluaran rutin rumah tangga, tolong saya kasih pengeluaran rutin. Ada juga begitu polanya ya. Iya kan? Ini operasional. Ini operasional. Nggak perlu semua disatuin dulu. Iya, duitnya cuma dibagi-bagi. ini yang rutin kan istri bisa ngitung dong. Beli beras, beli gas, Listrik, ya, iya kan? Transport anak, sekolah anak kan bisa dihitung semua. Itu belum beli tas Herbie dah. Itu Iya. Belum Lesir. lah. Lesir kagak dihitung. Lesir kagak dihitung. Nah, itu kan ketika itu kan bukan pengeluaran terduga toh. Itu kan variable cost. Nah, kalau dari itu kan fixed cost. Fixed cost ini kan. Itu pengeluaran tetap. Pengeluaran tetapnya kan harus jelas. Mungkin ada pasangan yang sudah kalau pengeluaran tetap kelola istri. Yang tidak tetap urusan suami kan bisa. Tapi kan dua-duanya paham. Kalau misalnya tiba-tiba anaknya ingin tur gitu kan. Kan itu tidak terencana bisa jadi. Atau anaknya ingin beli apa, istrinya ingin beli Hermes tadilah. Kan itu tidak terencana kan. Vuitton ya. Louis Vuitton gitu kan, itu kan nggak ngerti kan. Iya kan, itu bisa jadi jangan ngambil dari jatah keluarga, karena jatah keluarga bisa jadi untuk anak, untuk makan, Pengeluaran fix kalau nggak timpang ya kan. timpang nanti. Kan mungkin si suaminya juga pengeluaran itu kan katanya sepertiga bagian untuk makan, sepertiga bagian untuk investasi masa depan. Mungkin sebagian lagi harus untuk sedekah, untuk apa? Kan untuk investasi akhirat juga penting. Iya. Nah, itu kan harus seimbang lah mengelolanya. Karena kan banyak juga yang keluarga gitu. Misalnya tingkat perceraian, banyak juga masalahnya dari ekonomi kan. Komedinya. Karena data menunjukkan begitu kan. Makanya tempe mulu nih, tempe lagi ya Itu kan. kan yang jadi menarik itu adalah angka perceraian itu tinggi. Oh iya. Di Indonesia itu tahun 2022 itu 513.000 angka perceraian Per tahun. Luar biasa banget. gitu. 2021 tuh sekitar 300 ribuan. Nanti peningkatannya tinggi banget. Nah, salah satu permasalahan itu pasar ekonomi kan. Gitu. Jadi ini masalah mengelola apa? Masalah nyari mengelolanya duit nih. apakah memang gaya hidup yang Emang pendapatan antara Makanya suka ada kemauan dan begini, kemampuan guyonan seimbang. Ketika pernikahan itu dimulai dengan bismillah, Dirawat dirawat dengan rupiah. Katanya kan begitu ngomongnya ya kan? Iya. Iya kan? Karena waktu ijab kabulnya kan pasti bismillah. Tapi ketika merawat kan banyak. Butuh uang, butuh segala macam lah. Bukan Selain cinta dan kan kasih makanya sayang nafkah aja. lahir dan batin kan. Iya kan? Nafkah lahir dan batin itu berarti kan selain ketenangan adalah butuh juga dia materinya kan gitu. Nah, berarti kan tugas suami, sebenarnya kalau saya meyakini tugas suami mencari nafkah. Nah, masalah besar tidaknya istri harus menerima. Karena rezeki kan bukan wewenang kita. Tugas kita adalah apa? Berusaha kan. Tapi misalkan kan ada juga pokoknya itu idealnya tugas suami nyari uang. Walaupun suami udah nyari uang ternyata dengan fixed cost tadi nggak pas nih kan, kekurangan. Terus kan akhirnya istrinya nyari kerja dong atau Iya. nyari usaha, itu terus dilarang gitu. Ya berarti Artinya itu nggak sistem gitu ya. berpikirnya belum sama. Oh iya. Berarti kan dia dari awal tidak bisa menghitung kebutuhan hidupnya. Kan kalau suaminya misalnya sudah bekerja, tapi kebutuhan hidupnya belum terpenuhi, ya wajar dong istri membantu. Tapi kan jelas, bukan ingin kaya, bukan ingin berlebihan, tapi ingin memenuhi kebutuhan paling tidak yang standar lah. standar lah. Kan anak rumah harus ada, sandang pangan papan kan harus ada dong. Tuh. makanya Basic ya. membangun rumah tangga. Lantai 2. Berarti rumah harus ada tangganya. Berarti
rumah kayu itu ada tandanya boleh dong. Ini rumah tangga nih, lumayan dong. Walau bukan rumah tingkat nanti. Bukan rumah tingkat Yang penting ya. ada tangga. Perkara tangga 1 apa 2 itu lagi cerita. Yang penting gugur kewajiban tangga. Makanya itu menurut saya kenapa sampai ada quote begitu dimulai dengan bismillah dirawat dengan rupiah karena memang seperti itu menurut saya. Makanya ada istilah workshop. You walk I shop. Nah, suami work itu shop. Shopping maksudnya. Kan ada seperti itu tujuannya kan. Iya kan? Ya itu juga butuh kebutuhan Betul, juga tapi kan. suami kan ketika menghasilkan harus ikhlas kan. Harus ikhlas. Tiba-tiba dia yang bekerja duitnya dikasih. Dia kalau nggak ikhlas cerita ribut dong. Benar. Iya kan? Ketika istrinya juga udah dapat uang, kelola dengan baik. Jadi selain kemampuan mendapatkan uang, kemampuan mengelola uang juga harus dipenuhi. Termasuk budgeting tadi 30%. Iya kan? Harus gitu dong. Kan harus ngasih ke saudara misalnya. Iya kan? Belum lagi kewajiban-kewajiban dasar lah seperti zakat, apa kan itu. Tapi kan ada saudara, ada tamu kan harus di itu juga dimuliakan kan, ya kan? Karena katanya pernikahan dalam ilmu psikologi itulah otak kanan itu. Begitu kita menikah, sebenarnya kita menaikkan level tanggung jawab kita. Jadi bertambah. Jadi berdua. Iya kan? Iya, bertambah. Berdua nambah lagi anak. Bertiga, berempat, berlima. Artinya level Terus ya. kita Level tuh naik. kemanusiaan tuh jadi naik. Gitu Naik. kan? Nah disitulah rezeki anugerah diberi rezeki yang lebih besar. Jadi jangan takut orang menikah gitu. Rezeki. Jangan mengklaim saya presiden jomblo seumur hidup, jangan. Tapi kalau misalnya Mung oke. kan ada yang timpang nih. Maksudnya kesenjangan jadi pendapatan istri jauh tinggi nih daripada suami. Gimana? Ya itu keikhlasan lah Balik lagi ya. Iya kan? Ikhlas itu Kesamaan berpikir bukan tadi, suami Bos. doang ya. Kan samaan berpikir berarti Iya, kan. benar. Udah tahu kondisinya, istrinya lebih pintar, lebih kaya, lebih pintar nyari duit. Dan suaminya kalau merasa minder, ya minder suami gitu kan. Karena dasarnya suami itu kan ingin dominan. Laki-laki itu ingin dominan loh dasarnya loh. Otak korteknya itu kan ingin dominan, ingin selalu Egonya lebih gede lah. Ya. egonya ingin selalu dihormati, ingin dominan, itu kan lelaki. Tiba-tiba dia kalah dengan situasi berbeda. Kalau istrinya bisa menerima, laki-lakinya bisa menerima, kan tidak ada persoalan. Yang jadi persoalan adalah istrinya lu menyusahin doang sebagai laki gitu label kan. ya, label itu ya. Iya kan? Label ya. Kata suaminya, "Ya, gua udah berusaha tapi kan Belum nemu belum juga. nemu jalan." Ya kalau tidak sama berpikir, ya bubar lah. Makanya Artinya pasangan itu menjadi harus pas sesuai angan. Makanya perasaannya adalah pasangan. Pas sesuai. Kalau tidak pas, akan tinggal menjadi angan. Sudah, nggak pas. Jadi itulah kenapa, atau saya bilang kenapa, yang pasangan yang hebat adalah ketika dia menemukan cinta terakhirnya. Dan dia merawatnya sampai yang kuasa menyelesaikan. Poinnya itu ya. merawat cinta Kata kasih. kuncinya merawat itu ya. Merawat. Disitulah itu. terjadi keajaiban cinta katanya kan gitu. Makanya cintanya gimana itu? Wah, ajaib maksudnya. tadi Ketika misalnya lu pusing itu ya. enggak gini loh. Gimana? Tadi kayak misalnya rezeki jadi bertambah. Iya. Mungkin kita naik karir, bisnis berkembang. Kan semuanya bisnis itu untuk apa? Untuk keluarga. Karir itu pendapatan untuk apa? Untuk keluarga. Tapi di keluarga juga kita kan salah satunya mengajarkan kita gitu untuk bagaimana mengambil keputusan kan gitu ya. Betul. Prioritas itu kan keputusan kan dari setiap Betul. banyak itu kan. Makanya kalau suami istrinya dimulai dengan dialog yang baik, dengan kesamaan berpikir yang baik, pasti akan turun ke anaknya kan. Benar. Iya kan? Anaknya mungkin ketika besar dia dilibatkan juga urusan pengambilan keputusan. Termasuk dia si anak ini juga melihat contoh ibu bapaknya kan. Iya betul. Bagaimana- Makanya kalau misalnya ibu bapaknya sukses merawat rumah tangga, anaknya kemungkinan sukses. Kan ini mah kayak ngomong begini. Untuk sukses tidak harus belajar. Lihatlah Bill Gates, lihatlah Steve Jobs.
orang kaya begitu tuh berapa persen? 0,0. 0,00. Jadi yang banyaknya mah yang sekolahnya benar, hidupnya sukses, bisnisnya sukses. Itu yang mayoritas. Soalnya kalau ngejar karir Pak, minimal tuh harus ada ijazah Pak. Kalau nggak ada ijazah gimana kita? Baru nyampe ketok kayak ada ijazahnya nggak ada, udah sudah. Memang sih ada yang seperti itu, tapi dia kan harus kalau tidak ada ijazah, dia harus membuktikan reputasinya. Iya, tapi kan dia bangun Butuh dulu waktu, kan. iya. Panjang itu. Panjang juga. Itu. Kalau dia udah fighting kayak gitu, jatuh-jatuhnya jadi pengusaha Pak mungkin ya. Enggak, kalau jadi pengusaha kan kayak gua. Iya. Ngelamar kerja nggak diterima-terima. Iya dan nyari kerja sini nggak terima, sini nggak terima. Ya sudah, bikin usaha sendiri saja. Malahan besar. Katanya kan kalau mau kaya, tadi kemarin kita ngobrol gitu kan. Kalau mau daya ada 4. Pertama jadi pengusaha, kedua jadi penguasa, ketiga cari kaya tuh. Iya kan? Keempat cari ya, dapat warisan, itu kan orang mungkin kaya. Kayaknya yang dua ini nggak usah deh. Sumber konflik. Nyari warisan belum tentu bapak kita kaya ya. Belum tentu kaya. Nyari dada kaya susah banget gitu kan. Belum tentu mau sama kita. Mungkin ada tapi nggak mau sama kita. Itu kayaknya yang lebih banyak kayaknya. Belum tentu mau kita. Siapa lu? Jadi penguasa kita bukan anak raja. Iya kan? Kita juga kalau mau jadi sekarang di era demokrasi butuh modal juga kan untuk naik ke puncak gitu, jadi pengusaha, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur. Duit banyak juga itu keluar. Iya, duitnya banyak juga modal. Kalau jadi pengusaha kan mau modal 100 miliar boleh, mau modal 100 juta boleh, modal 10 juta boleh, modal niat juga boleh gitu loh. Jelas semua diusahakan. Semua diusahakan. Lo mau apa gua usahakan dah. Yang penting ada cuan di kita. Yang penting ada selisih. Iya. Nggak perlu berselisih. Paham ini. Iya. Makanya kau bilang, ya itu kan, tapi kan tidak semua orang juga prakteknya bisa jadi pengusaha kan. Iya, nggak mudah juga. Nggak mudah juga. Tapi kalau niatnya ingin ke keluarga itu pasti ceritanya akan berbeda. Jadi ibaratnya kalau keluarganya oke, pasti dia melahirkan generasi-generasi yang oke kali. Betul, itulah kenapa banyak orang-orang hebat lahir dari keluarga hebat. Karena lingkungan ya. Karena memang dididik dengan cara hebat. Misalnya cara yang baik, kalau ya. yang terkenal kan keluarga Kennedy, itu kan terkenal. Iya, keluarga ini ya. Ya, Politisi. itulah. Pokoknya Banyak wah. Banyak lah. cerita lagi aja ini. ini dari kalau urusan keluarga. Ini belum ngorek-ngorek aib ini. Belum nih. Kita baru yang baik-baik. Baru kayak baik-baik aja nih teman-teman. Dan semoga terus baik-baik nih. Iya, mudah-mudahan itu. Jadi bekal tadi bahwa tadi persamaan, menyamakan persepsi, Menyamakan sistem berpikir. menyamakan sistem berpikir lah pokoknya antara suami dan istri lah ya dalam membangun rumah tangga. Sama satu lagi di Apalagi sadar diri. Iya, itu yang paling penting tuh, Di. Jadi kita sadar kita punya kekurangan, kita juga sadar pasangan punya kekurangan gitu kan. jadi jangan merasa diri kita sempurna. Iya, jangan. Benar. Jadi keajaiban cinta adalah ketika kita mencari kesempurnaan dari pasangan kita dan mencari kelemahan dari diri kita. Gitu katanya. Tolong di quote itu. Dan kata kuncinya ingat, merawat merawat rumah tangga. Oke. Ya mungkin gitu Kang. Oke, Hikmat nuhun pisan. Makasih Kang Hikmat sudah dikasih banyak. Sudah dikasih bojongan hari ini. Dikasih rezeki juga, rezeki lahir dan Oke, teman-teman terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya di Ngecapruk Rumah Kayu. Tetap like, subscribe dan share pada teman-teman. Semoga manfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih.